Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena berkat kemurahan-Mu. Engkau telah memimpin dan melimpahi kami dengan berkat kebaikan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 9-10. Tertulis demikian. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saudara yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia ada 4 perusahaan bidang akuntansi yang sangat dipercaya untuk dipakai jasanya. 4 perusahaan ini seringkali disebut The Big Four, yaitu Deloitte, PwC, EY, dan KPMG. Keempat perusahaan asuransi ini terus dipakai jasanya karena dapat dipercaya. Dalam bidang apapun, orang yang dapat dipercaya pasti akan terus dipakai. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hanya orang yang dipercaya oleh Tuhan yang dapat terus dipakai olehnya. Dalam 1 Samuel 3 ayat 9-10 ini, Imam Eli berkata kepada Samuel untuk menanggapi firman Tuhan yang berbicara kepada dirinya. Kalau Tuhan berbicara lagi kepada Samuel, Eli katakan agar Samuel meresponi dengan ucapan, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel masih begitu kecil, tapi Tuhan berbicara melaluinya. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Imam Eli. Dan Tuhan juga tidak lagi berbicara kepada anak-anak Imam Eli yang juga berprofesi sebagai imam-imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Tuhan tidak berbicara kepada mereka karena mereka tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Mereka berlaku tidak setia, melakukan dosa, bahkan di rumah Tuhan. Firman Tuhan diputarbalikkan dan kebenaran dijauhkan. Itu sebabnya Tuhan tidak lagi berbicara kepada Imam Eli, kepada Hofni dan Pinehas, kepada orang-orang yang seharusnya menerima pewahyuan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan memilih Samuel yang masih muda, karena Samuel polos, tulus, dan mau dengar-dengaran. Satu syarat kalau kita mau dipakai terus oleh Tuhan adalah dengar-dengaran kepadanya, tidak membantah suara perintah Tuhan, tapi terus setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita mungkin adalah pelayan-pelayan Tuhan, tapi kalau hidup kita berseberangan dengan firman-Nya, maka Tuhan tidak dapat lagi memakai kita. Sekalipun kita masih menjalankan fungsi tugas pelayanan sehari-hari, tapi pada hakikatnya Tuhan tidak lagi bekerja di dalam kita. Samuel yang masih kecil bisa menjadi saluran suara Tuhan. Ada kalanya kita merendahkan orang-orang lain yang kita anggap tidak mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suaranya. Padahal mereka dapat dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya kita yang bisa dipakai Tuhan, tapi anak-anak kecil juga dapat dipakai oleh Tuhan. Dan orang-orang lain yang mungkin tidak kita duga dapat dipakai oleh Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, rema firman Tuhan buat kita adalah agar kita terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan, agar kita dapat dipakai untuk kemuliaan-Nya. Singkirkan segala ketidakbenaran dari hidup kita, jauhi segala dosa, dan tinggallah terus dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Hiduplah menurut roh, bukan menurut daging, agar hidup kita berkenan dan kita dapat dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti akan kebenaran-Mu. Engkau mau memakai kami yang dapat dipercaya. Seperti Samuel yang masih muda, yang dapat dipakai oleh Engkau. Kami juga mau terus dipakai oleh-Mu. Tolong kami supaya kami hidup selalu dalam kebenaran, tidak membantah akan firman-Mu, tapi dengar-dengaran dan tunduk taat serta setia melakukan akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus berjalan dalam kebenaran dan terus setia mengasihi Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Bapa, yang sakit, yang dalam pergumulan. Kesembuhan yang daripada-Mu terjadi atas kami. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru yang Tuhan berikan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan kerjakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang mengenal-Mu ya Tuhan, percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.